Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di vlog saya. Kali ini saya akan berbagi sedikit video tentang tempat-tempat yang harus dikunjungi di Monem Pasya. Setelah yang lewat ini. Perjalanan mudah dari Athena menyusuri Peloponnese membawa Anda ke kota berbenteng yang terawat indah yang terkenal dengan arsitektur dan anggurnya. Monem Pasya memiliki satu kaki di masa sekarang dan satu lagi di masa lalu. Untuk mencapai kota abad pertengahan ini, pengunjung harus terlebih dahulu melewati desa modern Gefyra. Tidak terlalu menarik, tetapi dengan semua fasilitas dasar yang diharapkan dan hanya tempat untuk berhenti dan mencicipi beberapa manisan tradisional seperti biskuit almond dan samosa mirip dengan baklava sebelum menuju ke benteng yang menjorok keluar dari laut di depan. Tinggalkan mobil Anda di tempat parkir di Gefyra dan seberangi jalan lintas dengan berjalan kaki. Lagi pula Monem Pasya tidak memiliki jalan, hanya jalan berbatu. Waktu di sini tampaknya telah berhenti, karena hampir semua bangunan berasal dari era Bizantium, Venesia atau Ottoman. Dicat sebagian besar dengan warna tanah dan coklat muda, dan membanggakan lengkungan anggun dan atap ubin merah. Bangunan Monem Pasya benar-benar mempesona. Saat ini sebagian besar berfungsi sebagai rumah yang disewakan atau wisma untuk tamu-tamu, toko souvenir, kafe atau bar dan restoran, dengan hanya beberapa tempat tinggal sepanjang tahun. Kehidupan di luar musim di kota bertembok kecil ini bukan untuk semua orang. Beberapa tempat yang harus dikunjungi saat kita ada di Monem Pasya. Yang pertama, The Lighthouse and the Fortello. Jalan raya utama kota dimulai dari gerbang utama dan sepanjang jalan dipenuhi dengan kafe, restoran, dan toko. Disinilah Anda akan menemukan Kelari dan Edo di Mofoleio, dua toko makanan atau toko kelontong tradisional. Jalan setapak ini berakhir di gerbang timur, meskipun ada jalan setapak yang melanjutkan jarak pendek ke mercusuar di luar tembok, di mana Anda dapat menikmati saat-saat tenang sambil melihat ke Laut Mirtoan. Dulu ada jalur utama lain yang menghubungkan Fortello, sebuah gerbang di pinggir laut, ke Anovoli atau kota atas. Tetapi selama bertahun-tahun jalur itu menghilang. Meskipun gerbangnya masih ada, hari ini digunakan untuk mencapai sisi lain tembok kota yang kokoh, di mana jalan batu dan singkapan batu menjadi satu-satunya tempat berenang di kota Monem Pasya. Yang kedua, explore Anovoli. Gunakan sepatu yang nyaman dan pergilah ke Anovoli. Menyusuri jalan setapak yang dikenal sebagai Voltes, menetap sebelum Katopoli atau kota bawah. Anovoli secara bertahap ditinggalkan pada tahun-tahun setelah periode kedua pemerintahan Venesia, yaitu tahun 1685 sampai 1715. Saat ini seluruh area dianggap sebagai tanah milik publik.
dan dikelola oleh layanan arkeologi Yunani. Monumen utamanya adalah Gereja Hagia Sophia yang berasal dari tahun 1150, yang secara luas diyakini sebagai salinan gereja terkenal dengan nama yang sama di Istanbul. Faktanya itu tidak benar, karena gereja ini awalnya didedikasikan untuk Bunda Maria daripada San Sophia. Bagaimanapun, ini adalah gereja yang indah dan bagian berharga dari harta karun arsitektur Monemvasia. Tempat ketiga, enjoy wine and olive oil tastings. Alun-alun yang dikenal sebagai Tavia dalam dialek lokal memiliki puncak kejayaan gereja Panasia Chrysapithisa. Tepat di sampingnya berdiri Wisma Kelia yang pernah menjadi rumah keluarga penyair Yunani terkenal Yannis Ritsos. Dikatakan bahwa ia benar-benar lahir di gedung ini. Hari ini tempat ini menjadi tuan rumah wine tasting di Peloponnesia, seperti Maprodi merah organik dari Estate Theodora Kakos, Kidonitsa putih dari Vatistas Winery, dan Ros Antosmias semi kering dari Monemvasia Winery Symbidis. Anggur disajikan dengan keju Graviera dan Kefers, atau Anda dapat mencicipi minyak zaitun organik yang dibuat dari varietas Atinolia dan Koroneiki. Jangan ragu untuk bertanya kepada pemilik tempat ini jika Anda memiliki pertanyaan apapun. Mereka sangat ramah dan sangat berpengetahuan tentang daerah dan produk-produknya. Keempat, go on nature hikes. Tempat menarik lainnya yang harus Anda luangkan adalah perjalanan ke Talanta, desa hijau yang indah di pedalaman Lakonia, sekitar setengah jam dari Monemvasia. Praktis tidak tersentuh oleh pariwisata. Daerah di sekitar Talanta menawarkan alam yang termegah dan ada jaringan jalan setapak yang bagus melalui hutan di sekitarnya. Di dalam desa ada kincir air tua yang telah dipugar. Tempat yang menyenangkan untuk pengunjung dan beroperasi setiap hari Sabtu dari pukul 10 hingga pukul 3 sore. Dan tempat ini menghasilkan tepung gandum untuk kualitas yang terbaik. Oke guys, itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.